Kompas Siang kembali untuk Anda. Saudara, pemerintah kini menggulirkan wacana baru yakni anggota TNI Polri bisa menduduki jabatan sipil secara terbatas. Aturan yang mengizinkan anggota TNI Polri mengisi jabatan aparatur sipil negara dan sebaliknya kini tengah digodok. Pemerintah kini tengah menyusun rancangan peraturan manajemen aparatur sipil negara yang mengizinkan anggota TNI Polri mengisi jabatan ASN dan sebaliknya juga ASN bisa mengisi jabatan TNI Polri. Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI Rabu kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menyatakan tengah menggodok rancangan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan Undang-Undang tentang ASN. Pengisian jabatan ASN yang ditempati TNI Polri nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi, termasuk posisi mana saja yang bisa ditempati TNI Polri. Terkait dengan TNI Polri masih selaras dengan PP 11 2017 ya, di mana TNI ada batasan untuk menempati posisi di ASN. Begitu juga terkait dengan Polri itu bisa ditempatkan di jabatan tertentu dan di instansi pusat tertentu. Cuman yang sekarang adalah ASN boleh menempati di posisi di TNI Polri secara resiprokal sebelum diatur sebelumnya. Nanti akan kita rinci kembali termasuk juga beberapa usulan-usulan baru di dalam RPP yang akan kita selesaikan. Dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Pak Kapolri dan Panglima TNI untuk jabatan-jabatan mana yang memungkinkan ASN bisa ada di situ. Karena tidak mungkin semua jabatan bisa ditempati oleh ASN. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS Mardani Alisera dengan tegas menolak dan meminta pemerintah mengingat kembali tuntutan reformasi 98 untuk menghilangkan duifungsi ABRI. Mardani meminta pemerintah tak perlu membuka kembali kotak Pandora ala Orde Baru. Itu yang kami khawatirkan tadi juga kita angkat, sebaiknya betul-betul ada garis tegas agar wilayah teman-teman TNI Polri full menjaga pertahanan dan keamanan. Anggapan itu wajar, dan karena itu kita ingatkan lagi, amanatnya reformasi jangan sampai teman-teman TNI Polri justru keluar dari core bisnisnya membangun pertahanan keamanan. Lain halnya dengan Ketua Komisi 2 DPR, Ahmad Doli Kurnia, yang menyatakan RPP manajemen ASN yang membolehkan jabatan ASN diisi personel TNI Polri bukanlah hal baru. Doli menjelaskan ada batasan khusus, TNI Polri hanya dapat mengisi eselon 1 di level pemerintah pusat. Batas-batas tertentu, jadi yang berkaitan dengan tugas fungsi pokoknya di lembaganya masing-masing, dan kemudian pada level tertentu, jadi nggak semua, jadi cuma hanya eselon 1 dan di pemerintah pusat, jadi nggak boleh di semua lingkungan, apalagi di pemerintah daerah. Gitu. Jadi memang ada batas-batas tertentu, karena apa? Karena memang ada di posisi-posisi di ASN itu yang memang memerlukan posisi bapak-bapak dan ibu-ibu dari TNI dan Polri. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengkritisi Undang-Undang Manajemen ASN yang dinilai bermasalah. Dalam konteks yang sekarang, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini kan secara filosofis, secara konseptual memang menyangkut aparatur sipil negara, sehingga tidak perlu sebenarnya mengatur peletakan jabatan-jabatan untuk anggota TNI aktif dan juga misalnya anggota Polri aktif. Secara konseptual sudah keliru. Usman juga menyebut ada banyak kerancuan soal pertanggungjawaban komando anggota TNI Polri. Ada banyak kerancuan pertanggungjawaban. Misalnya kalau TNI aktif di dalam jabatan-jabatan sipil di bawah menteri misalnya. Apakah ketika ada seorang menteri yang misalnya berbeda pandangan dengan Panglima TNI, lalu kemana ia harus tunduk? Apakah seorang perwira militer yang ada di dalam jabatan-jabatan sipil itu tunduk kepada menterinya atau tunduk kepada Panglima TNI-nya? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 19 Ayat 2, diatur jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan Polri. Sementara di Pasal 20 Ayat 1 mengatur, pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Rancangan Peraturan Pemerintah Manajemen ASN 2024 masih sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Di peraturan ini,
Pasal 148 memuat ada jabatan ASN tertentu di instansi pusat yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Sementara peraturan yang sama, Pasal 150 dijelaskan, TNI Polri yang menduduki jabatan ASN tidak dapat beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dan di Pasal 157, TNI Polri yang akan mengisi jabatan ASN harus mengundurkan diri dari instansi asal dan mengikuti seleksi kompetensi yang ditetapkan. Sejumlah jabatan publik nyatanya selama ini diisi perwira TNI Polri. Di antaranya Kepala Badan Sar Nasional atau Basarnas, Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Tim Liputan Kompas TV.